Mengenal sosok Sunan Gunung Jati, dari tempat asal hingga cara beliau menyebarkan agama. Assalamualaikum, salam sehat dan salam sejahtera selalu untuk sahabat 82BM. Di kesempatan kali ini 82BM akan mengulas sosok Sunan Gunung Jati, dari tempat asal hingga cara beliau menyebarkan agama. Sebelum kita ke video ulasannya, 82BM minta maaf jika di video ini ada salah-salah kata dan bahasa. Buat sahabat 82BM jangan lupa bantu tekan subscribe dan loncengnya ya. Karena satu subscribe yang sedulur berikan sangatlah berarti untuk channel 82BM. Oke, langsung aja kita ke video ulasan lengkapnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah Wali Songo. Bila belajar sejarah penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa, maka beberapa nama Wali Songo akan muncul, yang salah satunya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan sosok Sunan Gunung Jati. Selain mengenal tentang data pribadinya, kita juga akan cari tahu berbagai cara yang dilakukan Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam. Nah, berikut ini adalah video ulasan lengkapnya, untuk mengenal lebih jauh salah satu tokoh Wali Songo. Profil Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, adalah seorang ulama dan tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Ia mulai menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 dan 16. Tokoh ini lahir di Cirebon pada tahun 1448, namun tanggalnya tidak diketahui pasti. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Rada Abdullah atau Syarif Abdullah. Sedangkan ibunya adalah Rara Santang yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Saat tinggal di Cirebon, Sunan Gunung Jati memiliki istri dengan Nyai Ratu Pakungwati. Istrinya ini merupakan putri dari Pangeran Cakrabuana yang merupakan penguasa Cirebon. Karena itu, setelah meninggalnya Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati penguasa atas Cirebon. Bukan hanya menjadi penguasa, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai ulama dan tokoh agama. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ahli strategi militer dan politik. Bahkan, pada saat itu, Sunan Gunung Jati terlibat dalam perjuangan melawan kekuasaan Hindu Majapahit dan Portugis yang ingin menguasai wilayah Indonesia pada saat itu. Wilayah dakwah Sunan Gunung Jati. Sosok Sunan Gunung Jati yang terkenal sebagai ulama ini belajar banyak ilmu agama hingga ke Mekah. Setelah selesai belajar agama di Mekah dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi, ia melanjutkan belajar agama ke Mesir. Sedangkan di tanah air, Sunan Gunung Jati juga sempat belajar di Pasai, Aceh. Bahkan saat di Jawa, Sunan Gunung Jati juga berguru dengan Sunan Ampel hingga akhirnya diminta untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di Cirebon, ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang menyebarkan agama di Gunung Sembung. Tidak hanya menjadi guru, Sunan Gunung Jati juga mendirikan pesantren dan mendapat julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati tidak hanya berlangsung di Cirebon saja, tapi berlanjut ke Banten. Beginilah cara Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam. Dengan wilayah dakwah yang tidak sempit, Sunan Gunung Jati tentu memiliki strategi tersendiri untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama, Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya. Cara itu membuat agama Islam lebih mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Selain itu,
Ia juga memperkuat kedudukan politiknya serta memperluas hubungan dengan berbagai tokoh yang ada di Cirebon, Demak, hingga Banten. Berbagai tokoh yang menjalin hubungan dengan Sunan Gunung Jati menjadi perpanjangan tangan untuk mengenalkan agama Islam. Dengan kekuasaan yang dimiliki, Sunan Gunung Jati juga bisa dengan mudah membangun sarana dan prasarana ibadah di berbagai tempat kekuasaannya. Tidak hanya itu, Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang untuk penyebaran agama. Berbagai cara yang dilakukan Sunan Gunung Jati untuk berdakwah ini berdampak secara keseluruhan bagi wilayah Cirebon. Cara berdakwah dari Sunan Gunung Jati itu membuat Cirebon menjadi wilayah yang bisa berkembang dengan pesat. Usaha berdakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati berakhir saat ia meninggal. Tokoh agama ini meninggal pada pertengahan abad ke-16, yang kemudian dimakamkan di puncak Bukit Sembung. Bukit itu memang khusus didirikan untuk Sunan Gunung Jati yang berlokasi di pinggiran kota Cirebon. Nah, itulah video ulasan profil singkat dan berbagai cara yang dilakukan Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam. Semoga video ulasan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan sahabat 82BM semua. Akhir kata 82BM ucapkan terima kasih untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.